Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Sar. Good morning everyone. Good morning, Morning, sir. Sar. Wah, saya lihat pada segar-segar banget nih mukanya di layar Zoom hari ini. Coba dong yang udah ready buat belajar kasih reaction jempolnya dulu ya di layar. Ayo jempolnya, ayo. Bagus. Oke, mantap semuanya kompak banget ya. So, today we will discuss chapter 4, which is about healthy food. Saya mau kalian benar-benar fokus karena materi hari ini nggak cuma penting buat nilai raport bahasa Inggris kalian, tapi juga buat kesehatan tubuh kalian sendiri. So, make sure kalian siapin catatan ya, boleh di buku tulis maupun di notes buat senyamannya kalian aja. Baik, Sar. Baik, sir. Nah, untuk learning objectives kita hari ini ada dua fokus utama. First, we will learn about healthy eating habits. Jadi, kita bakal bedah apa aja sih kebiasaan makan yang bagus. Dan yang kedua yaitu the language part. Jadi, kita bakal belajar cara membuat procedural text dari kebiasaan sehat tersebut. Ini sangat bermanfaat loh. Jadi, kalian nggak cuma sehat sendirian, tapi kalian juga bisa ngajak orang lain supaya sehat lewat tulisan kalian juga loh. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. First thing first, what are healthy foods? Coba dong, saya mau tanya, pagi tadi menu sarapan kalian hari ini apa ya? Susu sama Saya roti, sir. saya nasi uduk, Sar. Susu Oke, sama ada roti. yang minum susu, ada yang roti, ada yang nasi uduk. Bagus semuanya, makan dengan sarapan yang baik. Nah, guys, tahu gak sih, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang kasih kita essential nutrients, biar tubuh kita tetap fit dan full of energy seharian. Yang pastinya harus balance atau seimbang kan? Nah, kalau di Indonesia, kita kenal istilah isi piringku yang harus mengandung berbagai makronutrients, vitamins, dan fiber untuk menerapkan gizi pada tubuh kita supaya lebih seimbang. Terus, why do have to eat healthy food? Emangnya kenapa sih kita harus makan makanan yang sehat? Kan makan gorengan setiap hari enak, Sir. Bener gak? Ya, Betul. benar, Sar. Nah, guys, jadi di sini ada tiga alasan utama nih kenapa kita harus memakan makanan yang sehat. Tentu saja yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Contohnya biar kalian nggak gampang ngantuk pas jam pelajaran terakhir. Lalu yang kedua tentunya untuk immunity bagi tubuh kita. Contohnya ya, biar kita nggak gampang tumbang atau kena flu pas cuaca lagi pancaroba kayak gini. Dan yang ketiga, pastinya untuk kita fokus dalam sesuatu supaya otak kalian makin tajam. Pas contohnya ketika kalian ngerjain soal matematika yang sudah ditugaskan oleh guru kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya apa sih fungsi utama dari keduanya? Nah, pada intinya, kedua vitamin maupun minerals adalah micronutrition yang tidak menghasilkan kalori, tetapi bekerja sebagai mesin pembantu agar tubuh berfungsi optimal. Nah, vitamin dan mineral ini juga sangat mudah kita dapatkan atau temukan. Adapun tiga sumber utama ini sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat itu yang pertama adalah fresh fruit atau buah-buahan segar yang berfungsi sebagai sumber energi cepat, ibarat baterai cadangan bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu vibrant vegetables atau sayuran berwarna cerah seperti bayam, brokoli yang sangat baik untuk menjaga pencernaan yang mengandung nutrisi, vitamin, serta antioksidan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu healthy drinks atau minuman sehat seperti air putih atau smoothies tanpa gula tambahan yang berperan penting untuk mendetoks atau membuang racun dari tubuh kita. Selain itu, tubuh kita butuh protein dan karbohidrat juga loh. Nah, protein itu ibarat building blocks atau batu bata yang ngebangun dan memperbaiki otot kita. Nah, itu bisa kalian dapatkan dari dada ayam, telur, tempe, atau tahu. Nah, karbohidrat itu sebagai sumber energi utama kita atau bensin kita.
bisa kalian peroleh dari memakan oatmeal, brown rice, atau nasi putih biasa. Tapi meskipun begitu, porsinya harus dijaga ya. Kenapa harus dijaga? Karena kelebihan karbohidrat yang tidak terpakai akan disimpan dalam tubuh kita menjadi tumpukan lemak. Bikin yang makan cepat merasa ngantuk setelah makan atau bisa disebut istilah sugar crash dan meningkatkan resiko diabetes. Maka dari itu porsinya harus disesuaikan dengan seberapa banyak aktivitas fisik yang kita lakukan di hari tersebut. Tapi tunggu dulu nih. From all of those, we actually have things known as foods to limit ya. Tolong banget nih untuk kalian supaya bisa avoid over consuming junk food, oke? Emang junk food itu rasanya enak banget di lidah apalagi kayak pizza, burger, seblak ataupun cireng. But they are high in saturated fats and refined sugars. Jadi guys, gula berlebih itu jahat banget loh. Bisa bikin kalian ngerasa sugar crash seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang awalnya bersemangat, tapi 30 menit kemudian bawaannya lemes dan pengen rebahan. Pasti di sini ada yang pernah kan ngalamin seperti itu? Iya, sering, Sir. Ya, Sir. Nah, makanya kurang-kurangin ya guys, karena itu nggak baik buat tubuh kita. Baik, Baik. Sir. Now, let's play a quick game, this or that. Coba pilih dari dua angka tersebut, yaitu angka 1 ataupun angka 2. Kalau angka 1 mengenai homemade meal yang dimasak pakai cinta sama ibu kalian. Atau angka 2 yaitu fast food takeaway yang cepat banget tapi tinggi natrium. Ayo coba pilih yang mana? Aku, Sir. 2, Sir. Ayo ada yang pilih nomor 2, pilih nomor 1. Coba dong jelasin kenapa kamu pilih nomor 1, Fani. Pilih homemade karena masakan mama itu number one, terus terjamin kebersihannya sama higienis, Sir. Excellent answer dari Fani. Masakan rumah emang lebih gampang kita kontrol nutrisinya ya. Nah, dari kebiasaan makanan sehat tadi, bayangin kalian pengen nge-share resep atau kebiasaan kalian ke teman-teman, pasti sangat bermanfaat, bukan bagi mereka. Nah, baik di sinilah kita beralih ke procedural text. Di sini kita akan belajar gimana sih cara ngejelasin dari proses, lalu ke resep, atau aturan makan sehat ke dalam sebuah teks bahasa Inggris yang terstruktur. Nah, jadi di sini ada struktur untuk membuatnya atau struktur of procedure text. Itu gampang banget loh buat diingat. Cuma ada 3 bagian utamanya. Nah, yang pertama itu ada goal and opening atau tujuan utamanya. Lalu yang kedua, suggestions or steps, yaitu langkah-langkahnya atau tipsnya. Dan lalu ditutup dengan closing atau kesimpulan. Sesimpel itu kok. Nah, mari kita bedah yuk. Dimulai dari step 1, yaitu goal and opening. Di bagian ini, kalian harus sebutin tujuannya secara spesifik. Jangan cuma how to eat, tapi bikin menarik. Misalnya, how to prepare a nutrition breakfast to boost your morning energy. Dari judul dan kalimat pembuka ini, para pembaca langsung tahu konteks dan benefitnya. Next, yaitu step kedua mengenai series of suggestion. Ini adalah inti alias daging dari teks kalian. Make sure kalian pakai imperative verbs atau kata kerja perintah. Contohnya, eat more veggies. Lalu, drink 8 glasses of water. Atau slice the apple. Dan jangan lupa pakai sequence word atau kata penghubung urutan. Kayak first, next, then, and finally. Pastikan instruksinya spesifik dan logis. Lalu step ketiga adalah the closing. Di sini kalian harus wrap it up for fully. Jangan dibiarin ngegantung. Kasih kesimpulan manfaatnya biar pembaca makin termotivasi. Sebagai contoh, by following these simple steps, you will not only feel energized but also improve your overall health. Start your healthy journey today. Sekarang, let's look at the do's of healthy eating. Buat bahan ide teks kalian nanti. Nah, yang pertama yaitu do stay hydrated.
dengan minum minimal 8 gelas air dalam sehari. Lalu yang kedua, do eat a variety of colors di piring kalian. Seperti kalian membayangi piring itu adalah pelangi. Dan ketiga, yaitu do chew your food slowly, biar lambung kalian gak terlalu kerja, terlalu keras. Nah, Baik, kalau Sir. ada do's, pasti ada don'ts. Bener gak? Nah, ini tolong catat ya. Yang pertama itu yaitu don't skip breakfast. Itu bikin kalian kalap pas makan siang. Lalu yang kedua, don't eat heavy meals terlalu malam sebelum tidur. Dan yang ketiga, please don't get distract sama HP atau nonton drakor pas lagi makan. Ayo ngaku siapa di sini yang masih suka begini nih? Indah, Sir, Saya, indah. Miss. Ya, kadang saya suka begitu, Sir. Nah, itu bahaya loh. Jadi kita bisa menjadi mindless eating, nggak sadar udah makan berapa banyak. Dan kurang-kurangin ya mulai sekarang. Baik, Sir. I have a beautiful quote for you guys. Someone say, a healthy outside starts from the inside by Robert Urich. Ini benar-benar food for thought yang ngingetin kalau glowingnya kulit kita, fitnya badan kita, itu berawal dari apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Nah, guys, sebelum saya tutup, saya mau ngasih tugas nih untuk kalian kerjakan. Untuk tugasnya, nanti teks prosedur kalian akan dibuat dalam bentuk multimodal text. Ada yang pernah dengar gak sebelumnya multimodal text itu apa? Belum, Sir, nggak Belum, tahu. Sir. Jadi, guys, multimodal itu artinya kalian akan menggabungkan kata-kata dari sebuah teks, gambar, warna, dan layout yang super kreatif. Jadi, bukan cuma teks hitam putih di Word yang membosankan. Kalian juga bisa loh pakai Canva atau aplikasi desain lainnya dengan tema atau template dan beserta pewarnaannya agar enak dipandang ya. Baik, Sir. So, here is your final project. Design your own plan. Saya mau kalian bikin one day healthy menu atau healthy tips dalam bentuk infografis. Isinya wajib ada judul kreatif atau goal. Next-nya yaitu langkah-langkah atau menu. Dan yang terakhir yaitu closing yang memotivasi serta visual yang menarik. Are you excited, guys? Yes, Sir. Very excited, Sir. Oke, good. Nah, dan ini adalah contoh proyeknya ya guys, tapi tolong gunakan pakai full berbahasa Inggris buatnya. Nah, lalu untuk deadline-nya itu hari apa, Sir? Jadi, untuk deadline-nya itu hari Jumat minggu ini ya, sampai jam 8 malam. Dan ini bisa langsung dikirim ke nomor WA saya, oke? Baik, Sir, Sir. untuk langkah-langkahnya minimal harus berapa step? Oke, untuk langkah-langkahnya itu minimal 5 step ya, Fani. Sir. Oke, good. So, as a review today, kita udah belajar nih bedanya makanan sehat dan gak sehat, plus cara bikin procedural text yang utuh. So, my action plan for you jangan cuma ditulis di tugas atau di buku tulis, tapi mulai diterapkan dalam habit keseharian kalian, di kehidupan nyata kalian, oke? Oke, Sir. Baik, Sir. Alright, that brings us to the end of the lesson. Before I leave this meet, any question gak, guys? Enough. It's enough, Sir. Oh. Oke, sudah clear ya guys. Well, thank you so much for your active participation today. Kalian luar biasa banget energinya untuk hari ini, sangat kooperatif. Tapi, don't forget your project. Keep your body healthy and I will see you all next week. You may now leave the Zoom room. Bye everyone. Thank you so much. Bye, Bye, Sir. Sir. Thank you, Thank Sir. you, Sir. Bye.